Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat di lingkungan Ubud, DKM Masjid Juanda serta pengurus majelis taklim, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tema siang ini cukup menarik. Dari masjid membangun istana akhirat. Dan memang itulah kenyataannya. Kita tolong bapak-bapak anaknya dijaga. Tema siang ini cukup menarik. Dari masjid membangun istana akhirat. Orang beriman tujuan utamanya adalah negeri akhirat. Tetapi bumi dan isinya ini Allah ciptakan untuk kita manusia. Ambil yang diperbolehkan untuk kita ambil. Gunakan yang diperbolehkan oleh agama untuk kita pakai. Tetapi semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai cita-cita negeri akhirat. Karenanya semua berangkat dari masjid. Ayo lihat sejarah. Nabi itu waktu berangkat hijrah, beliau mampir di satu daerah yang bernama Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Ternyata Nabi bikin masjid. Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Yasrib, berganti nama jadi Madinah. Apa yang pertama dikerjakan Nabi di kota Madinah? Ternyata Nabi juga bikin masjid. Ini bertanda kita umat Islam Plumbon hidupnya nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Kita umat Islam Plumbon ini nggak boleh berpisah dari masjid. Kita ini persis kayak ikan sama air, nggak boleh jauh, nggak boleh terpisah dari masjid. Saya mau tanya nih. Ikan sama air itu kan sepasang, betul apa tidak? Ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan momodiar. Kalau ada orang Plumbon, saya cuma ngetes, saudara dengar apa? Kalau ada orang Plumbungan, nah ini penting nih, ngaku agamanya Islam, tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai masjid Juanda, itu sama juga ikan dikit lagi mampus. Nabi sudah mencontohkan kok. Beliau mampir di Kuba membangun masjid.
Beliau masuk ke Madinah, pertama yang dilakukan Nabi bikin masjid. Karena itu masjid tepat betul tema yang siang ini tertulis adalah dari masjid membangun istana akhirat. Bagaimana cara kita dari masjid membangun istana akhirat? Ini yang pengen saya sampaikan ini. Mudah-mudahan pidato saya di Masjid Juanda selesai dalam waktu 5 menit. Pidatonya sampai jam berapa di sini? Jam 4. Enggak bayar sampai nawak. Pertama, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman. Dengan apa? Dengan memakmurkan masjid, mendirikan ibadah sholat. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, 5 kali minimal. Kita konsentrasi berkomunikasi langsung dengan Allah. Memakmurkan masjid dengan sholat. Sholat adalah komunikasi kita secara langsung kepada Allah tanpa calon. Sholat itu kan dimulai dari niat, diikuti dengan takbir, diakhiri dengan salam. Seluruh bacaan sholat adalah merupakan doa. Inilah komunikasi seorang hamba kepada Allah langsung tanpa calon. Dan sholat menjadi filter buat kita umat Islam. Kenapa? Sehari semalam minimal 5 waktu kita mengingat Allah. Itu artinya stabilitas keimanan kita terus terjaga. Maaf, kita ini manusia makhluk lalai. Dikei rezeki akeh lali. Dikei urip blangsak. Blangsak tuh blangsak. Kere. Dikei urip kere nyala-nyalain pangeran. Betul apa tidak? Kita ini makhluk manusia lalai sifatnya. Sehari semalam 5 waktu minimal kita melakukan ibadah sholat. Kita mengingat Allah. Stabilitas keimanan kita terjaga. Maka kelihatanlah orang yang sholatnya tekun, orang yang sholatnya berhasil, stabilitas keimanannya dia mantap. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia nggak lalai. Ketika diberikan ujian, bencana, musibah, dia nggak gerutu. Gerutu itu apa? Sabar. Monok kuwi lah. Ngerusuloh. Orang yang sholatnya berhasil, imannya mantap, stabilitasnya terjaga. Kalau dia diberikan nikmat, dia nggak akan semena-mena, nggak akan lalai, nggak akan lupa. Kalau dia diberikan musibah, ujian dan bencana, dia akan tetap tegar. Kenapa? Sholat mengajarkan nilai-nilai itu. Mengingat Allah sehari minimal 5 waktu. Ayo kita lihat. Berapa banyak di antara kita nih, kalau diberikan nikmat oleh Allah, lupa diri, lupa daratan.
Berapa banyak di antara kita kalau diuji oleh Allah, diberikan nikmat, lupa diri dan lupa daratan. Baru diangkat jadi komandan Hansip, sombong. Baru diberikan sedikit kelebihan rezeki, lupa diri, lupa daratan, petantang petenteng. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Wis kok menang. Dengan sholat kita terjaga stabilitas keimanan kita. Ketika diberi ujian nikmat, kita nggak lupa diri dan lupa daratan. Sebaliknya, orang kalau sholatnya itu nggak bagus, nggak punya stabilitas keimanan, kalau diberikan ujian, kalau diberikan musibah, nah itu tadi ngerusulo. Diberikan musibah lalu nggak terima, gerutu, nyalain Gusti Allah. Lebih celakanya putus asa. Agama memberikan tuntunan, bagaimanapun banyaknya ujian dan musibah yang datang menimpa kita, la tayasu min rahmatillah, jangan pernah kita putus asa dari rahmatnya Allah. Dengan sholat, dengan memakmurkan masjid, stabilitas imannya terjaga. Bagaimanapun banyaknya masalah, kita nih, ini yang hadir siang ini di Masjid Syuhada, ada nggak 50 orang? Juanda. Ini yang hadir nih ada nggak 50 orang? Lebih ya? 100 orang? Lebih? 1000 orang? Campur yang bokit di kebun-kebun. Ratusan orang yang siang ini hadir di Masjid Juanda nih, semua kita pasti punya masalah kok. Betul apa tidak? Oke, tok rai-rai ya. Siapa sih orangnya yang nggak punya masalah? Makin tinggi status sosial, makin banyak masalah yang ia hadapi. Semua kita pasti punya masalah. Tapi dengan sholat yang baik dan benar, tumbuh stabilitas keimanan. Apabila dia tertimpa dengan masalah, dia hamparkan sejadah lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ibadah sholat. Ini kan lagi bulan Agustus, betul apa tidak? Ini bulan yang sakral bagi kita rakyat Indonesia. Ya, minta tolong Bu, anak-anaknya dijaga. Repot kalau pidato ada saingan, repot Bu. Ini Agustus bulan yang sakral buat kita bangsa Indonesia. Kenapa? Tanggal 9 Ramadan 1367 Hijriah, tepatnya 17 Agustus 1945 kita meraih kemerdekaan. Ayo nganggo otak. Nganggo otak. Waktu Mbah Buyut para pejuang
meraih kemerdekaan, turun ke medan perang. Senjata mereka apa? Bambu runcing. Bambu runcing. Tapi ternyata iso menang lawan peralatan senjata yang hebat dari Londo. Ya Londo. Senapan Belanda itu canggih, meriamnya juga canggih, tank-tank perangnya juga canggih. Tapi Mbah Buyut, para pejuang-pejuang negara kita dahulu, mereka hanya bersenjatakan bambu runcing. Berarti ini pasti ada campur tangan Allah dalam memerdekakan bangsa kita melalui ibadah sholat. Sejarah mencatat Panglima Besar Jenderal Sudirman, tidak ada satu kampung pun yang ia lalui bersama para tentara gerilyanya. Tidak ada satu desa yang mereka lalui dalam bergerilya melawan para penjajah, kecuali mereka numpang sholat sunnah 2 rakaat di masjid atau di musola yang mereka lalui. Itu artinya apa? Walaupun persenjataannya cuma bambu runcing, tapi sandaran mereka mantap. Lewat sholat mereka memohon pertolongan Allah. Karena begitu dekat dengan Allah, maka Allah turunkan rahmatnya. Tanggal 17 Agustus tercatat dengan rahmat Allah Subhanahu. Inilah kuncinya. Bukan cuma istana akhirat yang kita dapat, tapi juga istana di dunia dengan ibadah sholat yang baik dan benar bisa kita rasakan. Nah, cuma masalahnya nih, faktanya masih banyak di antara kita yang sholat itu cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Masih banyak di antara kita yang sholat hanya sekedar ritualnya saja. Padahal sholat itu bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi sholat juga jadi media agar kita melakukan perbaikan-perbaikan. Orang yang sholat zuhur hari ini, kalau sholatnya berhasil, maka dia akan jadi manusia yang lebih bermanfaat dari hari kemarin. Itu sholatnya berhasil. Kalau besok Allah berikan panjang umur, sholat zuhur lagi, maka kebaikannya hari esok lebih banyak dari hari ini. Itu sholatnya berhasil. Ini faktanya. Berapa banyak di antara kita yang sholatnya tekun, tapi maksiatnya rajin. Sholatnya giat, tapi ngerasane wong hobi. Bukan di sini, di desa sebelah. Desa sebelah tuh sholatnya mah tekun-tekun, tapi selesai sholat tetap aja lisannya cangkeme. Mulutnya usil, tetap saja ngomongin tetangga sebelah rumahnya. Tuh di desa sebelah. Desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Plumbungan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah.
punya stabilitas keimanan. Sehari semalam kita mengingat Allah minimal lewat sholat rawatib 5 waktu. Saya tadi sempat mampir ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama tokoh masyarakat sini. Ini kita kampung apa ini namanya? Kampung Teguhan. Teguhan gitu. Tadi saya dikasih tahu waktu mampir sebentar, Ustaz, alhamdulillah orang kampung Teguhan sih sholatnya rajin-rajin, Ustaz. Masjid Juanda ramai. Kalau zuhur beduk di masjid, asar beduk di masjid, maghrib beduk di masjid, isya beduk di masjid. Wong endi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Yang kedua, sejarah mencatat Nabi Muhammad itu orang yang paling bermanfaat kepada siapapun juga. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, sholatnya Kanjeng Nabi makin luar biasa. Selesai beliau melaksanakan sholat, kembali ke tengah masyarakat, beliau jadi manusia yang paling bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang, semuanya yang akan datang itu kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa Kanjeng Nabi sudah dapat jaminan ampun. Tapi sejarah mencatat Nabi itu sholatnya luar biasa. Kalau ada jamaah Masjid Juanda, dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Saya yakin mulai nanti berhenti sholat asar. Betul apa tidak? Nabi enggak kok, makin diampuni dosanya, sholatnya makin luar biasa. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ini istri Kanjeng Nabi menceritakan bagaimana sholat suaminya. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh, sosok manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Istri Kanjeng Nabi itu kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Kanjeng Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Kanjeng Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Plumbungan kalau tidur kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya lagi sholat.
Selesai sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Ya, oh jangan cie-cie. Loh bener loh, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Itu sejarah juga mencatat tuh, Nabi kalau manggil Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ya Umairah, hai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipinya Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil istrinya romantis, lembut. Bahasa anak sekarangnya, ada apa Beb? Nah, ini pelajaran buat kita nih. Pak, Pak, Bapak-bapak urusan ini belakang budek Bapak-bapak. Loh, ayo kita ngaca diri loh Pak. Kita ini kan umat Kanjeng Nabi. Loh, Nabi saja nggak malu. Allahu Akbar. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulunya para nabi dan rasul, tapi manggil istri panggilan yang mesra. Ini ngajarin kita umatnya nih. Kalau manggil bojo, sing lembut ngono. Nyuwun sewu ya, kita nih suami kan enggak. Mentang-mentang sudah belasan tahun berumah tangga, manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Sudah tahu istrinya hitam, kalau manggil ireng dulu, rene kowe. Ini jujur tapi nyakitin. Nabi itu enggak, ada apa ya? Kata Sayyidah Aisyah, Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu, benar, kenapa sih? Apa jawab Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, sholat saya makin saya tingkatkan. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, Allahu Akbar, Nabi itu dosanya sudah dapat jaminan ampun, tapi sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu nih yang hadir banyak juga yang kakinya pada bengkak. Nah, saya kembali lagi. Memakmurkan masjid adalah jalan menuju istana akhirat. Bukan cuma istana akhirat, tapi istana dunia. Dengan memakmurkan masjid, hakul yakin akan kita dapatkan. Dengan menunaikan ibadah sholat, ketenangan hati akan terasa. Itulah surga di dunia. Buat apa harta berlimpah, rumah megah, uang di bank dan di rumah nggak kehitung jumlahnya, tapi kalau hatinya nggak tenang, neraka. Betul atau tidak? Saya tanya, mendingan mana hidup pas-pasan tapi hati tenang daripada harta banyak hati nggak tenang? Mendingan harta banyak hati tenang, suruh pilih gak iso. Karena itu makmurkan masjid kita. Nah, nih, ini masjid kita nih masjid Juanda. Memakmurkan masjid itu harus satu paket. Nih autokritik nih, nggak apa-apa. Mencari kelemahan diri kita masing-masing disebut autokritik. Bahasa agamanya muhasabah, hitung-hitung, koreksi diri. Maaf ya,
Kalau cari kesalahan orang itu paling gampang. Tapi cari kelemahan dan kesalahan diri, wangel. Dulu waktu saya masih mondok di Jawa, abah saya datang jenguk, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin Amsyar. Abah ulung, abah ulung, abah ulung. Saudara kenal sama Kiai Zainuddin Amsyar? Kenalan di mana? Kata abah saya gini, Fikri, jadilah kamu manusia dewasa. Saya bilang, bagaimana caranya, Bang? Jangan cari kesalahan orang lain. Carilah kelemahan dirimu, perbaiki supaya hari esok lebih baik dari hari ini. Saya pikiri, saya renungi, angel. Tapi memang begitulah seharusnya. Kalau kita ingin matang bertindak, ingin matang berpikir, ingin matang berbuat, maka carilah kelemahan diri kita sendiri. Dan itu bertanda diri kita mau untuk melangkah maju. Tapi kalau sudah enggak mau mencari kelemahan diri, senangnya nyari-nyari kesalahan orang, ini model kayak begini enggak akan bisa maju dan enggak akan bisa sukses. Kenapa? Dia repot sama nikmat orang lain saja. Nah, ini penting deh. Otokritik. Memakmurkan masjid itu satu paket. Kita sering kelupaan. Selesai sholat berjamaah, begitu selesai wirid, selesai zikir, selesai doa, selonong boy. Kita nggak mau menjaga kenyamanan masjid Juanda kita. Ini keteledoran kita nih sebagai jamaah masjid Juanda. Tuh belakang menang. Padahal memakmurkan masjid itu satu paket, termasuk menjaga kenyamanan masjid kita. Kita tahulah kalau masjid kita nyaman, ibadah sholat kita juga makin khusyuk. Betul apa tidak? Apalagi masjid kita Juanda, ya Allah, sudah dilengkapi dengan AC. Enggak cukup AC, kipas angin. Ini menambah kenyamanan kita. Kalau sudah nyaman masjid kita, kekhusyukan ibadah, khususnya ibadah sholat, makin terasa kita tingkatkan. Maka selesai sholat berjamaah di sini, jangan langsung pulang, karena memakmurkan masjid termasuk di dalamnya menjaga kenyamanan. Yang bisa kita beresin, yang bisa kita baguskan, kita baguskan. Ya saya waktu tadi itu yang saya bilang, kita ini teledor selonong boy. Selesai sholat, selesai dumo, wis budal. Sekarang udele. Ini masjid milik kita bersama loh. Memakmurkan itu satu paket. Saudara, ayo lihat fakta lagi nih. Di mana saja kalau masjid sudah enggak nyaman, apaan saja yang geletak pasti hilang. Betul apa tidak? Apa saja yang geletak pasti hilang. Kipas angin hilang, mic hilang, kotak amal hilang. Apa marbot yang salah? Marbot apa bahasa
bahasa sini. Sama ya. Apa makmur yang salah? Bukan. Kita jamaah yang teledor nggak mau menjaga kenyamanan masjid kita. Kalau sudah nggak nyaman, kita jamaah nggak mau tahu. Lihat sajalah apa saja yang geletak hilang. Saudara perhatikan. Tetangga kita tuh gereja, rumah ibadah nyaman. Apa buktinya Ustaz? Sampai siang ini saya belum pernah dengar di gereja ada piano hilang. Kita di masjid jangankan piano, sendal butut masih diambil orang itu. Betul apa tidak? Ini autokritik nih. Ini dalam rangka memakmurkan masjid, tugas kita bersama nih, supaya masjid kita terjaga kenyamanannya. Kalau udah nggak nyaman, apa saja yang geletak tuh hilang, saudara. Konon katanya di masjid yang nggak bakalan hilang cuma dua. Pertama, beduk. Oh, ini nggak bakalan hilang ya. Biar malam takbiran dibawa motor sama bocah di kampung. Mau subuh, beduk sudah balik lagi ke tempat. Betul ya? Yang kedua yang gak bakalan hilang dari masjid katanya keranda jenazah. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi saya lagi kembali kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya luar biasa. Orang yang terjaga sholatnya, stabilitas keimanannya itu pasti akan terjaga. Dan sholat yang berhasil kelihatan ciri-cirinya. Ini penting nih. Saya ulangi kalimat saya. Orang yang sholatnya berhasil kelihatan ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mulai saat ini kita sholat jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat kita harus berhasil. Siapa contoh dan panutan kita? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu sholatnya paling berhasil. Kenapa? Kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Beliau jadi manusia yang bermanfaat. Kita sholatnya rajin, sehari 5 waktu. Bahkan qobliyah, ba'diyah pun kita kerjakan. Enggak cukup qobliyah, ba'diyah, sholat hajat kita lakukan. Enggak cukup hajat kita lakukan, tahajud kita dirikan. Enggak cukup tahajud kita dirikan, sholat tasbih kita kerjakan. Tapi nyuwun sewu, terjebak hanya sekedar ritualnya saja. Sholatnya tekun, tapi pelitnya 17 setan. Ada yang kayak begitu di sini? Ada? Mana dia orangnya? Nabi enggak begitu. Orang yang sholatnya berhasil, Nabi mencontohkan kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan berusaha jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sholatnya berhasil tuh. Gampangnya kita kembali kehidupan berumah tangga kita. Istri yang sholatnya berhasil kelihatan dalam keluarga. Apa cirinya? Dia akan lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Gantian yang budek ibu-ibu. Istri yang sholatnya berhasil kelihatan ciri-ciri dalam kehidupan berumah tangga. Dia akan lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Bagaimana caranya? Gampang kok, yang sehari-hari kita lakukan. Mau kemana-mana pasti izin sama suaminya. Cium tangan suaminya. Itu ciri istri yang sholatnya berhasil.
Tadi zuhur sholat enggak? Sholat. Mau ngaji datang ke masjid Juanda, izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Oh, cium tangan. Yang ada kadang-kadang campur perintah. Mas, saya mau arisan, itu jemuran kalau hujan angkatin mas. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, dengan kata lain saya ingin garis bawahi, orang yang sholatnya berhasil memakmurkan masjid ini, orang yang sholatnya berhasil keluar dia dari masjid, selesai dia melaksanakan ibadah sholat, cirinya kelihatan dia menjadi orang yang bermanfaat. Dengan ibadah, dengan kebaikan, gemar dan semangat. Kalau urusan kebaikan, kalau urusan agama, dia lihatnya ke atas. Kalau ada kebaikan, kalau ada urusan agama yang dia nggak bisa ikut, dia akan merasa nyesalnya bukan main. Itu orang yang sholatnya berhasil. Ada pengajian di masjid Juanda, nggak bisa ikut. Nyesalnya bukan main. Karena ada uzur syar'i yang gak bisa diwakilkan, yang gak bisa ditinggalkan. Tapi tahu di masjid Juanda ada kajian, gak bisa ikut, nyeselnya bukan main. Itu sholatnya berhasil. Kalau ada kebaikan yang dia gak ikuti, dia merasa nyesalnya bukan main. Yang kedua, orang yang sholatnya berhasil, dia menyadari betul kalau kebaikan yang dia nggak ikuti, dia menyadari belum tentu hari esok dia bisa mengikuti kebaikan itu lagi. Kenapa? Umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kebaikan dia akan tergesa-gesa. Dengan nilai-nilai yang bermanfaat dia akan terburu-buru. Dengan ibadah, dia semangatnya makin menggebu. Kenapa? Dia sadar bahwa umurnya adalah kekuasaan Allah. Belum tentu hari esok umurnya masih ada. Ini kan kita nih begitu semua. Ada yang sudah dijamin umurnya sampai besok pagi, ada nggak? Enggak ada. Jangankan besok pagi, jangankan nanti malam, jangankan nanti sore, 5 menit ke depan, kita nggak akan tahu apa yang terjadi pada diri kita. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul kalau ada kebaikan yang dia nggak ikuti, menyesalnya bukan main. Kenapa? Umur itu dalam genggaman Allah. Dia khawatir meninggalkan alam dunia tanpa berbuat kebaikan. Semua kita ini nggak ada jaminan. Mumpung kita masih diberikan kehidupan di alam dunia. Dan ciri dari sholat yang berhasil adalah semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan dan ibadah. Bukankah dalam sholat 5 kali kita ucapkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna sholati wa ma yahya, bukankah hidupku, matiku, seluruh amalan ibadahku hanya aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, dia tahu persis bahwa diciptakan dia ke alam dunia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sore ini di Masjid Juanda dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah.
Tapi begini, Bu, yang namanya orang pengen ibadah, yang namanya orang semangat beribadah, itu iblis laknatullah paling gak senang. Pasti kasak kusuk ingin menggagalkan rencana orang yang beribadah. Ibu bapak tadi selesai sholat zuhur, mau datang ke masjid Juanda, ngikutin tablik akbar kayak begini nih. Iblis kasak kusuk waktu kita masih di rumah. Kenapa? Datang ke masjid ini nilainya ibadah. Iblis nggak pengen kita datang ke sini nih. Digoda hati kita di rumah. Kata iblis, ngapain datang ke pengajian tablik akbar? Sudah di rumah sajalah, cucian banyak. Mendingan nyetrika. Tuh, hati digoda oleh iblis. Betul apa tidak? Ibu bapak, terutama ibu-ibu nih, lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau ikutin pengajian tablik akbar, datang deh ke masjid. Ini perlu saya jelaskan, bapak ibu, saudara-saudara, jangan dikira di masjid Juanda itu daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Loh, walaupun di masjid digoda kita nih, iblis itu ngintil. Ngintil apa? Ngikuti. Sampai di masjid hati kita ini digoda lagi sama iblis. Ya sudah, kamu datang ke masjid ikut pengajian. Ntar kamu di masjid, kamu ngobrol aja ngobrol, ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis, iblis. Saudara lawan godaan iblis. Kak, saya mau datang ke pengajian, mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis gak bakalan nyerah, digodain lagi hati kita. Kata iblis, ya wes, sampai teko di masjid, ikut pengajian, menengahe, gak usah ngobrol, duduk cari senderan tapi turun. Nah, di antara ciri keberhasilan orang yang sholat, dia menyadari betul tidak ada jaminan umurnya. Karena itu dia akan semangat menjadi orang yang bermanfaat dalam beribadah dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau semangat dalam beribadah? Mau tebarkan kebaikan? Saya tes sore ini bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang? Piro? Masuk kebun binatang saja tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ malah lihat monyet ketimbang lihat saya. Kita orang hubungan tahulah yang namanya amalan sedekah bukan yang penting ikhlasnya. Betul ya? Soal besar nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nanti teman-teman akan
mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Oke? Jadi pembuktian bahwa kita sholatnya meningkat, lalu semangat dalam mengerjakan berbagai macam ibadah, dan jadilah hidup yang bermanfaat. Mana panitia? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah. Allahumma salli wa innaka khairul hasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul fatihah. Allahumma arzuqna fa innaka khairul raziqin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, maka orang yang sholatnya berhasil, dia menyadari betul hidup ini cuma sementara. Maka tujuan utamanya adalah negeri akhirat. Perjalanan kita ke negeri akhirat masih panjang dan masih jauh. Maka diperlukan bekal sebanyak-banyaknya. Perjalanan kita indah kalau bekal kita banyak. Nah ini nih. Saya ulangi kalimat saya. Perjalanan kita akan terasa indah dan menyenangkan apabila perbekalan yang kita bawa mencukupi dan banyak. Perjalanan jadi indah. Saudara mau pergi ke Cirebon, bawa bekal apa tidak? Bawa. Saudara mau pergi ke Jakarta, bawa bekal apa tidak? Bawa. Kira-kira banyakkan bekal mana? Pergi ke Cirebon atau ke Jakarta? Begitulah yang harus kita persiapkan. Maka orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul tuh bahwa hidup di alam dunia cuma sementara, enggak selamanya. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Umur berapa kita wafat, di mana tempat kita wafat, enggak ada seorang pun yang tahu. Itu kekuasaan Allah. Tugas kita hanya beribadah. Tugas kita ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, supaya perjalanan kita menjadi indah dan menyenangkan. Kanjeng Nabi kita itu beliau yang paling bermanfaat dari menungso. Sholatnya luar biasa. Wafatnya umur 63 tahun. Betul apa tidak? Kita nih umat Nabi Muhammad, umur kita gak akan jauh-jauh dari beliau. Ustaz, orang dulu tuh, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Iya, kalau kita mau belajar dari tasrih sejarah, orang-orang terdahulu umurnya relatif panjang.
Keluarga Nabi Adam itu umurnya ribuan tahun. Kenapa? Nabi Adam umurnya 1000 tahunan. Nabi Nuh umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan. Dawa suwe. Kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, hidup di alam dunia ini singkat. Umur Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Kita ini umat akhir zaman. Betul apa tidak? Yang katanya ngaku cinta Nabi, yang katanya ngaku umat Kanjeng Nabi, umur kita nggak akan jauh-jauh dari umur Kanjeng Nabi. Beliau itu 63 tahun. Makanya yang siang ini umurnya sudah 55 tahun. 8 tahun. Yang hari ini umurnya sudah 60 tahun. 3 tahun. Yang hari ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan. Sakulan menit. Saudara, ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun, semuanya akan kembali buat kita. Itu bekal perjalanan kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat baik, kebaikan akan kembali buat dirimu. Kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan yang menimpa dirimu sendiri. Bekal kita adalah perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia, yang baik dan yang buruk. Maka orang yang sholatnya berhasil dengan memakmurkan masjid, maka perjalanan akan indah dan menyenangkan. Kenapa? Dia akan memperbanyak bekal-bekal kebaikan. Jelas? Jelas? Yang kedua, masjid adalah upaya untuk membangun istana akhirat. Bukan cuma istana akhirat, tapi istana mulai dari dunia sampai akhirat. Yang kedua ingin saya katakan, Masjid Juanda mengajarkan kita orang-orang kampung apa ini? Teguhan. Masjid Juanda mengajarkan kepada kita orang-orang Teguhan ini agar mulai hidup di dunia ini sudah punya istana. Bagaimana istananya? Tadi satu, ketenangan dalam hati. Yang kedua, Masjid Juanda mengajarkan kepada kita untuk terus menjaga kerukunan, kekompakan, dan merawat persatuan. Itu istana. Itu istana tuh di kampung kita. Kalau kita mau menjaga kerukunan, mau menjaga keutuhan, meramut persatuan, kita sudah membangun ketentraman, ketenangan, kenyamanan di kampung kita. Ayo lihat dari Masjid Juanda. Rumah kita boleh saja menghadap arahnya berbeda-beda. Rumah Bapak Ibu ada yang menghadap ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan. Betul apa tidak? Rumah kita menghadapnya berbeda-beda. Tapi tadi waktu kita mau sholat zuhur berjamaah, walaupun kita datang dari arah yang berbeda, semua kita masuk ke dalam Masjid Juanda menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Kalau gitu, orang kampung Teguhan diajarkan oleh Masjid Juanda
Kalau ingin punya istana di kampung Teguhan, maka jaga kerukunan, jaga keutuhan, dan rambut persatuan. Berbeda saling menghormati. Itulah cara kita menjaga persatuan. Yang namanya bedo itu rahmat. Kita ini nggak bisa mesen kok. Ada nggak yang lahir di Plumbungan, waktu masih di dalam perut ibunya mesen sama pangeran lahir di sini? Ada nggak yang begitu? Kita nggak pesen, betul atau tidak? Perbedaan ini kita terima jadi Allah yang takdirkan. Tapi dari masjid kita diajarkan walaupun kita berbeda tetap menjaga persatuan, saling menghormati dalam perbedaan. Itu bentuk nyata kita menghormati sesama. Tadi saya katakan perbedaan itu rahmat. Gak usah ngobrol yang susah-susah lah, yang gampang saja, yang mudah. Sekian banyak yang siang ini hadir di Masjid Juanda, ada gak yang wajahnya sama? Jangankan wajah, senyum kita saja beda-beda. Betul atau tidak? Dalam perbedaan saling menghormati, itulah kita menjaga persatuan. Saya dengan saudara pasti berbeda. Saudara ada yang lahir di Sragen, ada yang lahir di Klaten, ada yang lahir di Sukoharjo, ada yang lahir di Solo Baru. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Beda apa tidak? Beda. Pesan apa tidak? Tidak. Walaupun kita berbeda suku dan bahasa, tapi Masjid Juanda mengajarkan kita saling menghormati. Itulah kita keluarga. Perbedaan membuat kita jadi keluarga. Makanya saya datang sore ini ke Kampung Teguhan, saya gak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa datang sebagai seorang keluarga yang silaturahmi dan mengunjungi keluarga besarnya di Kampung Teguhan. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Lagi-lagi ini bulan yang sakral, kemerdekaan bangsa kita tercinta Indonesia. Jangan hianati perjuangan dan pengorbanan jiwa raga mbah-mbah kita. Jiwa dan raga mereka korbankan demi untuk kita. Cicit buyutnya menikmati kemerdekaan. Karena itu yang mereka minta kepada kita, jaga keutuhan bangsa ini, jaga kerukunan bangsa ini, dan teruslah rawat persatuan di negeri ini. Itu amanat mereka yang mengorbankan jiwa dan raga untuk kita supaya kita menikmati udara kebebasan. Indonesia adalah negara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam suku, bahasa, keyakinan, dan agama. Betul apa tidak? Kita sebagai sebuah bangsa jelas berbeda. Tapi perbedaan kita saling menghormati karena kita keluarga besar. Kita berbeda iya, tapi kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu juga. Semua kita dilahirkan di pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum,
udara negeri ini yang kita hirup. Semua kita adalah anak bangsa. Semua kita adalah keluarga. Terlepas dari suku, bahasa, dan agama. Kita wajib menjaga kerukunan, menjaga keutuhan, dan merawat persatuan sesama anak bangsa. Masjid Juanda mengajarkan kita nilai-nilai seperti itu. Udah jam 1 lewat 2 jam ini. Asalnya jam berapa ini? 15. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya terima kasih kepada tokoh masyarakat dan DKM Masjid Juanda serta teman-teman dari Yayasan Darul Dakwah. Inilah yang pelapori saya muter di Sragen dan Solo Raya. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hadi. Kami sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mohon doa dan dukungannya. 1 juta penghafal Al-Quran itu bukan program khayalan, tapi program kenyataan. Kenapa? Kita di Indonesia mayoritas beragama Islam. Betul atau tidak? Populasi negara Indonesia itu data statistik 308.000 masjid. Itu belum termasuk musola, surau, langgar. Saya juga dapat data itu. 308 masjid itu yang terdata, tersertifikasi wakaf. Masih banyak masjid-masjid kita yang surat wakafnya sedang diurus. Artinya negara kita ini Indonesia mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 285 juta orang. Muslim 87%. Kira-kira 225 juta orang itu yang beragama Islam. Dari Aceh sampai Papua, termasuk Plumbungan, Sragen. 225 juta. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Potensi kita luar biasa. Maka bukan program khayalan, tapi program kenyataan. Karena kita punya modal 225 juta orang yang beragama Islam. Tapi fakta juga berbicara, ternyata terbanyak penghafal Al-Qurannya adalah Palestina. Padahal Palestina populasi orangnya, populasi negaranya hanya belasan puluhan juta saja. Kita ratusan juta. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, kita umat Islam kalau mau bergandengan tangan, membantu saling membahu, insya Allah program seperti ini akan cepat terwujud di negara kita, tercinta Indonesia, demi terwujudnya negara baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah, sekilas sekelumit nanti akan disampaikan program tersebut oleh Ustadz Hadi sambil mengajak kepada kita kaum muslimin untuk ikut berkontribusi dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Kepada Ustadz Hadi, waktu dan tempat saya persilakan.